Malam semuanya. Iya. Malam. Malam. Halo. Kita mau angkat lagu Indah Bersamamu. Hanya dekat denganmu saja ya Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita mulai dari awal lagi. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selalu dekat denganmu. Selalu bersekutu denganmu. Ku tahu ku tak mampu jikalau ku sendiri, ya Bapa-Ku. Hanya kepadamu ku mau dekat, ambil hidupku, apapun semuanya untukmu, kepadamu ialah aku. Perlindunganmu yang selalu kau berikan, ku bersyukur. Thank you Lord, sama kasih yang tak meninggalkanku. Sahabatku ialah aku yang suci. Yang tak pernah meninggalkan hidupku. Semua yang kau percayakan itu baik bagiku. Ajarku mengerti walau pahit bagiku, ya laku. Berjuang untuk selalu dekat padamu.
menerima setiap apa yang kau berikan yang bermaksud baik untukku. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Bahwa ku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Bahwa ku lebih mengenalmu. Pribadiku yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Kita dari awal. Tak ada yang kudambakan. Tak ada yang kudambakan selain dirimu. Tak ada yang kuinginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu. Bahwa ku lebih mengenalmu. Pribadiku yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Bahwa ku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Aku ingin tinggal dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Aku ingin tinggal dalam. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Ajarku mengenalmu. Bahwa ku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Bahwa ku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Bahwa ku lebih mengenalmu.
kasih Bapak buat setiap hari yang masih Kau perbolehkan kami untuk hidup lagi. Kami masih boleh bernafas lagi. Kami masih boleh menjalankan aktivitas kami lagi. Terima kasih banyak buat setiap rencana yang Kau pikirkan buat kami. Terima kasih banyak buat setiap yang Kau berikan untuk mengubah karakter kami yang sebelumnya. Dan sebenarnya sampai sekarang pun masih ada yang menyakiti hatimu ya Bapak. Kau mohon ampun kalau misalnya masih banyak setiap pikiran dan perasaan yang gak sesuai dengan apa yang Kau mau, yang gak menyenangkan hatimu juga ya Bapak. Setiap keputusan yang ku ambil masih banyak yang ceroboh. Ku mohon ampun ya Bapak. Masih banyak kesalahan-kesalahan juga yang ku ulangi. Tapi tolong berikan kami kesempatan lagi ya Bapak untuk mengubahnya. Dan sebentar lagi kami pun mau berbicara mengenaimu ya Bapak. Tolong layakan kami untuk mendengarkannya, biar menjadi asupan bagi kami untuk kehidupan kami esok-esok hari lagi ya Bapak. Berkati Kak Roy dalam membawakan firman-Nya, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, amin. Karai. Set Bluetooth. Halo. Halo Kak. Berapa orang nih? Sini ada 12. Oke. Ya, masih di Ampera jadi numpang lala aja dulu. Tadi ngetek ini udah YouTube ya, bareng ya? Udah bisa ya? Sudah. Jadi ini percobaan. Ini live apa recording nanti di YouTube-nya? Live ya? Ini live Kak. Oke. Jadi kita mau belajar tentang bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen untuk menjadi pembawa firman, atau bahasa gampangnya kriteria pembawa firman versi orang Kristen. Gitu ya. Yang pertama harus kita akui bahwa banyak pembawa firman yang ngakunya Kristen tapi fokus kekristenannya bukan kepada Yesus tapi bagaimana menjawab kebutuhan ekonomi seseorang. Oke. Kalau dibilang itu salah ya mungkin salah, tapi kalau dibilang oh itu perlunya ya udahlah. Kita nggak ngebahas itu. Sekarang kita ngebahas apa kata Efesus 4 tentang kriteria pembawa firman. Efesus 4, saya mau bahas ayat 13 dan ayat 14. 13, 14, 15. Boleh di-share screen nggak? Ya Tuhan, ini nih.
Nanti Tuhan tolong Silpa, tenang. Silpa di motor. Bisa? Siapa yang share screen? Siapa? Nggak bisa ya? Bisa Kak, bisa. Tadi. Oke. 4 ayat berapa tadi Kak? 13, 14, 15. Nah, sembari saya lihat di handphone juga deh. Judul perikopnya kesatuan jemaat dan karunia yang dibeda-bedakan, yang berbeda-beda. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak-anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Oke, itu ayat 13. 14-nya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Oke, saya putus dulu di situ ya. Ayat ini secara jelas menggambarkan bahwa ada keharusan untuk kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Pertumbuhan itu akan menghasilkan buah yang berbeda-beda. Di situ ada yang bilang, kalau ayat 11 ya, kalau bisa dibilang ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ada urutan-urutan di situ. Berdasarkan kasih karunia Tuhan, tapi berdasarkan juga kalau Tuhan mempercayakan kita berdasarkan pertumbuhan kita. Nggak mungkin Tuhan mempercayai kita sebagai nabi atau rasul atau pemberita Injil, tapi kita nggak bertumbuh, atau gembala, tapi kita nggak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Pengenalan kita membawa kita untuk menjadi pelayan seperti apa yang Tuhan mau. Tadi ayat 15, bertumbuh ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Kita mau lihat ayat 13. Di situ ada kalimat pengetahuan. Pengetahuan yang benar gitu ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Terus ada kesatuan iman. Kesatuan iman membuat kita mempunyai pengetahuan tentang anak Allah. Pengetahuan tentang anak Allah membuat kita dewasa seperti apa yang Allah mau. Saya ulang ya. Di situ ada beberapa tingkatan. Yang pertama kesatuan iman. Yang kedua pengetahuan tentang anak Allah. Yang ketiga dewasa. Ya. Tingkat kedewasaan penuh. Pengetahuan bahasa Yunaninya epiginosko. Pengetahuan orang percaya lengkap di dalam Kristus. Lengkap di sini ada dua maksud atau dua konsep. Yang pertama, lengkap secara pengetahuan. Yang kedua, lengkap secara hubungan pribadi. Jika keagamanmu tidak seperti orang Farisi ya, kau tidak layak gitu ya. Ini epiginosko. Ini pengetahuan, memperoleh pengetahuan ya, pengetahuan secara literal. Baru ada
mengenal sebagai hubungan pribadi. Ibraninya ada nggak di sini? Ini kan Yunani nih ya, epiginosko ya. Beraninya. Cari dulu, cari. Sama. Lagi sih. Ada nggak? Nah, sebentar Kak. Gue beliin aja. Gue beliin. Mana? Sabar. Ya udah bagi dikit kotak. Dikit doang gue bagi. Ntar dibeliin Alfia, tenang aja. Jangan minta. Bentar ya Kak. Nggak apa. Oke, di situ ada dua pengertian ya. Pengetahuannya ada dua pengertian. Bisa di-mute all nggak? Oke. Ada dua pengertian. Pengetahuan secara literlek, secara pengetahuan akan Tuhan, secara pembelajaran, pengetahuan kognitif. Yang kedua, pengetahuan mengenal sebagai hubungan pribadi, pengalaman pribadi. Yang kalau tadi siang Pak Eras bilang, ya akhirnya kita menjadi subjektif akan Tuhan. Subjek ketemu subjek gitu ya. Pengetahuan. Pengetahuannya di situ ada dua maksud. Dan dua-duanya ini harus berjalan seiringan harusnya. Karena dua-duanya ini dibutuhkan untuk membuat kita dewasa. Dewasa secara penuh. Tadi ayat 13 ya, ada pengetahuan iman, pengetahuan tentang Allah, kedewasaan. Pengetahuan tentang Allah dan hubungan secara pribadi dengan Allah membuat kita dewasa penuh, artinya mengenal Tuhan secara penuh, baik kognitif maupun spiritual. Yang bahasa Yunaninya teleios. Teleios itu betul ya. Teleios waktu itu kita asal katanya telos ya, No ya. Benar ya? Teleios, penuh, lengkap, sempurna. Tapi bukan berarti tanpa dosa ya. Mesti dilihat. Teleios itu penuh, lengkap, tapi bukan berarti tanpa dosa. Kita sudah pengenalan akan Tuhannya lengkap, penuh. Pengalaman secara pribadinya dengan Tuhan ada. Tapi kita tetap masih ada dalam dunia atau masih ada dalam tubuh daging yang kecenderungannya berbuat dosa. Jadi makanya dibilang di situ lengkap, penuh, sempurna, tapi bukan berarti tanpa dosa. Sempurna versinya, versi kita akan bilang, gue udah banyak tahu gitu ya. Tapi kalau sempurna versi Tuhan kita kejar, kita sadar. Kita mesti banyak pengetahuan akan Tuhan, penuh akan hadirat Tuhan, tapi kita juga mesti sadar kalau kita manusia yang berdosa. Sampai sini teman-teman nangkep nggak? Kasih jempol kalau nangkep. Oke, nangkep ya. Oke, kita terus. Oke. Ayat ini hendaknya menyampaikan kepada kita semua bahwa kita semua punya tanggung jawab untuk mencapai 3 hal tadi. Kesatuan iman karena pembelajaran yang benar akhirnya membuat kita mempunyai pengetahuan tentang anak Allah, pengetahuan akan anak Allah, dan pengalaman secara pribadi tentang hubungan kita dengan anak Allah, membuat kita dewasa seperti apa yang Allah mau. Dewasa seperti Kristus, anaknya yang tunggal. Semua kita punya tanggung jawab itu. Dalam artian, semua kita yang belajar
semua kita yang Kristen, semua kita yang percaya Tuhan Yesus, punya tanggung jawab untuk menjadi pembawa firman. Karena targetnya itu kesatuan iman. Kesatuan iman mau nggak mau kamu belajar tentang iman yang benar. Mau nggak mau belajar tentang iman yang benar. Iman itu kan bukan bicara pembelajaran doang, cara hidup. Mau nggak mau identitas kamu ketahuan kalau kamu Kristen. Dengan identitas Kristen, kamu dituntut menghidupi cara hidup anak Allah yang dihidupi 2000 atau 4000 tahun yang lalu. Dalam penghidupan terhadap cara hidup anak Allah yaitu Tuhan Yesus, kita dibentuk menjadi dewasa di dalam Dia atau seperti apa yang Dia mau. Teman-teman nangkep nggak? Ini saya agak pelan-pelan karena kalimatnya agak lumayan susah. Ayat 14. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Di sini secara nggak langsung Tuhan mau bilang, bukan Tuhan mau bilang, secara nggak langsung kita mau dibilang begini. Secara nggak langsung kita ada pengertian begini ya, dengan baca ayat ini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Kalau ngelihat teks ini, apa yang menjadi pikiran teman-teman? Sehingga kita bukan lagi kanak-kanak. Apa yang muncul di pikiran teman-teman? Sehingga kita bukan lagi kanak-kanak. Coba kasih pendapat. Apa yang muncul dari kalimat ini, apa yang muncul di pikiran teman-teman? Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ada pendapat nggak? Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Maksudnya apa nih? Ada yang tahu? Kalau lihat teks ini, orang percaya yang diselamatkan itu harus mengalami perjuangan untuk menjadi dewasa, untuk menjadi telos tadi. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Berarti saat diselamatkan, kita menjadi orang Kristen yang kanak-kanak. Yang mudah diombang-ambingkan oleh nabi-nabi palsu. Atau pengajar-pengajar palsu saat itu ya. Sekarang pun mungkin masih ada. Saya nggak bilang pasti masih ada, karena nggak fair kalau kita bilang si itu pengajar palsu, si ini enggak. Oh enggak. Ya mungkin masih ada, tapi pasti masih ada. Saya nggak tahu siapa. Cuman kalau ngelihat ayat ini, kalau ayat ini masih relevan, berarti kita pas ditebus Tuhan, kita baru anak-anak rohani. Dengan kalimat ini ada pemikiran bahwa kita harus berjuang keluar dari zaman anak-anak ke zaman dewasa atau zaman lengkap tadi. Ya. Ibrani 5 deh. Ayat 11 sampai 14. Bisa nggak, Vin? Ayat 11 sampai 14.
Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kami telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Itu pengertian anak kecil di sini ya. Berarti saat kita ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, kemarin kalau kita sudah ngebahas tentang perubahan nurani dari manusia dosa kepada jadi manusia Allah, manusia dosa, ada kematian Tuhan Yesus, akhirnya kita dikasih kesempatan untuk mempunyai koneksi lagi sama Allah, untuk mengerti maunya Allah melalui koneksi kematian Tuhan Yesus dan cara hidup yang Tuhan Yesus telah sampaikan, yang telah Tuhan Yesus hidupkan. Nah, kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan cara hidupnya itulah yang menjadi patokan atau role model kita. Saat kita baru diselamatkan, ini baru ada jembatan. Nah, kita baru mulai jalan di sini. Itu anak-anak. Ujungnya apa? Mati seperti Yesus. Mati di mana dia bukan mati karena keinginannya, tapi karena keinginan Bapaknya. Karena misi yang Bapaknya utus. Kalau kita masih kanak-kanak, kita masih mau dimengerti. Kalau kita masih kanak-kanak, kita masih mau mengeksploitasi Tuhan untuk diri kita. Bahasanya jangan eksploitasi dong Kak. Oke lah, bahasanya kita memanfaatkan Tuhan untuk diri kita. Itu anak-anak. Dewasa itu memberi cirinya. Kalau kamu orang Kristen, sukanya minta perhatian, minta diperhatiin, minta enaknya sendiri. Ya nggak bisa jadi orang Kristen yang dewasa. Dan Tuhan juga tidak bisa men-sharingkan visi misinya dia yang lebih dalam lagi sama anak-anak. Kalau kita dewasa, kita bisa memikirkan hal-hal yang lebih jauh daripada anak-anak. Tapi kalau kita anak-anak, kita tidak bisa memikirkan apa yang baik menurut kita. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu apa yang baik menurut kita kalau anak-anak. Ini kan ayat 14 jelas ya. Tapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau anak-anak berarti belum terlatih panca inderanya untuk mengetahui yang baik daripada yang jahat. Secara nggak langsung kan begitu kalimat. Ya. Ayat 14 tadi, Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi kanak-kanak. Maksudnya kita dituntun untuk masuk dalam pertumbuhan iman. Dituntun untuk masuk dalam pertumbuhan iman. Kemarin kita lagi ngebahas nurani. Kematian Tuhan Yesus membuat kita kembali terkoneksi sama Allah. Membangun hubungan yang baru lagi sama Allah. Mencari pikiran perasaannya Allah. Supaya kita satu kehendak dengan Allah. Kalau bicara manusia baru, ialah manusia yang dikuasai oleh roh. Jadi rohnya manusia itu dikuasai oleh rohnya Allah, dituntun. Kita yang menyesuaikan frekuensinya kepada frekuensinya Allah. Bukan Allah yang menurunkan standarnya untuk sama dengan frekuensi kita. Enggak. Zaman Tuhan Yesus udah dilakukan, dia menurunkan anaknya supaya frekuensinya dia bisa sama frekuensinya kita melalui cara hidupnya Tuhan Yesus. Sudah diajarkan. Masalahnya orang Kristen punya free will. Mau apa tidak
menyamakan frekuensinya sama Tuhan. Kalau kamu menjadi pembawa firman yang tidak sama frekuensinya sama Tuhan, maka yang dibagikan sama kamu itu pemikiran kamu dari hasil belajar melalui Alkitab. Salah emang Kak? Nggak salah. Cuman kadang-kadang itu kosong karena kamu belum menghidupinya. Tapi orang yang berjuang untuk sefrekuensi sama Tuhan, dia tahu betapa beratnya hal itu. Dan dia tahu bagaimana mendisiplin dirinya untuk tetap sefrekuensi sama Tuhan. Makanya kalau ada orang nyanyi ya, sudah serius sama Tuhan terus nyanyi. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Tapi habis itu dia lebih penting dirinya daripada bapaknya. Padahal dia barusan bilang lebih dari nafasku Bapa. Persembahan kasih lebih penting daripada perjanjian dia sama Tuhan. Jadwal yang banyak lebih penting daripada dia mencari Tuhan untuk sefrekuensi sama Tuhan. Itu ngaco tuh. Itu kadang-kadang yang buat kita jadi nabi palsu. Kadang-kadang kita membawakan hasil pemikiran kita aja. Kemarin saya belajar ya tentang eksegese sama eisegese. Eksegese menarik makna Alkitab keluar. Makna Alkitab diterjemahkan keluar. Kalau eisegese membawa pemikiran kita ke dalam ayat Alkitab, dan itu paling bahaya itu, eisegese. Yang benar eksegese. Bagaimana kita bisa sefrekuensi, bagaimana kita bisa bertumbuh dari anak-anak rohani menjadi dewasa rohani. Ada perjuangannya, brother. Kamu harus makan makanan keras. Uang perlu, tapi uang bukan segalanya. Pelayanan yang banyak perlu biar kita bisa menggarami banyak orang. Tapi kalaupun lagi nggak ada jadwal, ya nggak segalanya juga. Pertumbuhan iman tetap harus dijaga. Jangan sampai kita kayak ayat Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kami masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sama aja kayak kamu umur 15 tahun, tapi nggak bisa makan nasi, bisanya makan regal yang dikasih susu. Betapa terbelakangnya kita. Betapa tidak normalnya hidup kita. Berlakulah wajar. Bahkan ada yang berpendapat 9 gitu ya, 9. Dia tulis 9, N-I-N-A, 9. Normal is not enough. Ikut Tuhan tuh kayak normal tuh nggak cukup. Kenapa? Ya karena saya ditanya gitu, kenapa kok ada semboyan ini? Karena dia lihat cara hidupnya Paulus, cara hidupnya Abraham. Kalau normal-normal aja kayak Paulus, ngapain keluar dari Sanhedrin? Jadi Sanhedrin aja terhormat. Ngapain jadi seperti Abraham yang sudah banyak hartanya, mesti ninggalin wilayah yang saat itu sudah jadi metropolis. Terus dia cari. Udah gitu ending-endingnya dia nggak dapat lagi kota yang dijanjikan Tuhan. Dia seakan-akan mendapatkan, padahal mah nggak dapat berarti kan. Kalau dia bilang seakan-akan berarti kan nggak dapat. Apa yang menjadi pergumulan teman-teman untuk teman-teman maju, mendewasa di dalam Tuhan? Jangan santai.
Jangan nyaman dengan Kristen yang gini-gini aja. Gue susah maafin, Kak. Berjuang maafin. Ayo berjuang. Bahkan ada anak GPS waktu itu sharing sama saya pagi-pagi. Sampai dia bilang gini, saya bilang tetap di relnya Tuhan ya. Saya tutup dengan begitu. Saya pikir dia nggak akan jawab lagi. Dia jawab lagi. Walaupun susah, Kak, dan sepertinya saya nggak mampu jalaninnya. Apakah saya tetap harus di rel Tuhan? Bayangin ya. Tapi kan kamu nggak ada yang, berarti kamu nggak. Kalau sampai anak GPS itu langsung ke saya, berarti kan sama kamu mereka kurang deket sampai langsung harus ke saya. Salah, Kak? Enggak salah. Cuman kalau tiba-tiba saat itu jawaban saya tidak sesuai dengan apa yang dia mau, terus dia keluar dari relnya Tuhan, yang paling dekat sama periuk kan kalian, bukan saya. Jadi saya bisa minta tolong. Saya jawab apa? Saya bilang saya nggak bisa downgrade firman. Jalanin aja. Karena kesalahan manusia, asal kita nurut, salah aja di mata Tuhan asal kita nurut ya. Bisa Tuhan buat manis. Itu udah saya ulang-ulang. 1 minggu ini udah 3 kali. Di Komsel Gading saya ulang. Di hari Jumat kemarin Komsel Gading saya ulang lagi. Di sini juga saya ulang lagi. Kesalahan kita, asal kita nurut sama Tuhan jalanin, kesalahan kita bisa jadi manis. Untungnya dia jawab, iya juga ya Kak. Terima kasih ya Kak buat sharingnya. Bayangin kalau anak rohani kita bilang, walaupun susah Kak, dan rasanya saya tidak mampu ngejalaninnya, apa harus dijalanin terus? Kalau kamu tidak dewasa rohani, kamu akan bilang, ya mulai toleransi, cari pembenaran tentang firman Tuhan. Akhirnya kamu bereksegese, bukan bereksegese, eksegese. Yang akhirnya membuat anak itu merasa dimaklumi untuk mundur dari jalannya Tuhan. Karena ada ayat pendukungnya. Gak heran kalau kita jarang susah bertumbuh. Gak heran. Sebagai pembawa firman, kita harus punya kriteria ini. Mempunyai pertumbuhan dari anak-anak menjadi dewasa. Teleios. Full konsepnya. Lengkap. Dan mempunyai pengalaman pribadi sama Tuhan. Hari lepas hari. Yang membuat kita semakin dewasa. Jadi kalau kita bilang, sebab dia baik, ku angkat tangan memuji dia, kita bisa nangis. Kenapa? Karena kesalahan kita aja bisa diubah jadi manis karena kebaikan Tuhan buat kita. Roma 8 ayat 28-29, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dia. Tapi ingat, ada kalimatnya. Walau lewati gunung dan lembah, itu bukan Ninja Hattori doang yang lewati gunung dan lembah. Enak aja. Anak Tuhan juga. Emang Ninja Hattori doang. Lewati gunung, lewati lembah. Dan enggak gitu. Anak Tuhan juga. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Oh itu keren. Lalu kita sering bilang nyanyi lagu, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari na. Oh Yesusku, kamu udah hidupin belum? Kalau dia lebih indah dari pelangi. Jangan cuma bisa nyanyi doang. Lebih indah dari pelangi. Itu lagunya apa ya? Saya teksnya lupa sih itu. Itu kalimatnya bagus tuh. Lebih indah dari pelangi baru apa gitu. Jangan cuma nyanyi doang, hidupin. Hidupin.
Itu cara nyanyi gimana ya? Lupa saya. Oh ya, itu si Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, bener nggak? Udah alamin belum? Soalnya ada yang bilang, walaupun rasanya susah dan gak mampu, tetap harus dijalanin, Kak. Berarti kan dia gak ngalamin. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Kita kan kalau nyanyi lagu ini sembari ketawa-ketawa ya. Tapi ada orang yang gak ngerasain itu. Bahkan melihat hidup kita pun dia gak ngerasain indahnya Tuhan Yesus. Atau Tuhan Yesus sebagai bintang yang menyinari hidupnya dia. Dia gak ngelihat dari hidup kita. Makanya nggak salah kalau Mahatma Gandhi bilang, saya suka Kristus, tapi saya tidak suka orang Kristen. Karena dia nggak bisa ngeliat indahnya Yesus dalam hidupnya orang Kristen. Kebanyakan orang Kristen nggak mau bertumbuh. Dia cuma mau diberkati. Dia cuma mau penyertaan Tuhan. Tapi dia tidak mau menyertai Tuhan dalam hidupnya. Dia nggak mau bayar harganya untuk diberkati. Setelah diberkati, apa yang harus kita buat Tuhan? Jangan cuma habis diberkati stop. Akhirnya kita nyanyi, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Terus habis itu apa? Dan memperluas daerahku. Terus habis itu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara bahaya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terus buat orang lain apa? Kamu eksploitasi Tuhan buat diri kamu sendiri, itu namanya. Tapi orang Kristen suka itu. Ada juga orang yang suka nyanyi gitu ya. Apa tuh ya? Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Tapi kalau teman gerejanya susah dibantu. Tapi kalau orang dekatnya atau keluarganya susah dia keluar duitnya. Dia cuma biar kelihatan bagus aja depan teman-teman gerejanya. Dia bantu. Kakak rohaninya susah. Aduh Kak, berapa Kak? Tapi kalau mamanya, adenya, ponakannya susah, nggak bisa bantu. Nggak usah jadi orang Kristen lah. Wah kasar Kak. Ya udahlah, nggak usah jadi orang yang bertumbuh lah. Nggak usah ngaku jadi orang yang bertumbuh. Ya kalau gitu gue Kristen biasa-biasa aja Kak. Oh itu terserah, itu kan free will kamu. Tapi di sini saya ngajarin bagaimana kita bertumbuh. Karena kita ini pembawa firman. Tanpa terkecuali siapapun kamu. Kamu pembawa firman. Kriterianya apa? Harus bertumbuh. Kalau kita mempunyai pemikiran Allah, pikiran perasaannya Allah. Karena kita belajar firman. Ternyata emang perlu juga bahasa Yunani, bahasa Ibrani ya. Untuk menghermeneutik. Untuk belajar hermeneutik nanti saya di sini kalau ada yang jago ya ajarin saya lah. Saya juga mau buka-buka YouTube sih belajar supaya tidak salah dalam memahami konteks. Saya belajar ini, saya banyak buka literatur padahal cuma 3 ayat yang saya buka. Tapi ada pengetahuan yang dalam dari 3 ayat ini. Di mana kita dituntut untuk mempunyai satu visi, hanya Tuhan saja, itu yang dibilang kesatuan iman. Tuhan saja. Akhirnya kita belajar tentang Tuhan. Itu yang dibilang pengetahuan tentang anak Allah. Sampai kita dewasa mengetahui pikiran perasaannya Tuhan. Akhirnya kita bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Oh itu dalam teman-teman. Teman-teman cuman sekarang berkutatnya di apa sih? Kita yang udah ngaku kakak rohani berkutatnya di apa sih sibuknya kita?
Kalau ngaku kakak rohani terus nggak punya waktu setengah jam buat Tuhan, udahlah, capek lah main begitu-begituan. Bagaimana teman-teman bisa bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, waktu aja nggak punya teman-teman. Mau daging dan hati, ya ampun. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Tapi nggak pernah ketemu sama yang ada di surga. 30 menit aja nggak ada. Nggak pernah ketemu. Jadi itu apa semua yang kita nyanyiin? Sudah saatnya kita jangan leha-leha. Ayo bertumbuh. Kalau kita dewasa, kita bisa melihat bagaimana cara kita mengabdi seharusnya kepada Allah. Kekristenan sekarang lagi dininabobokan. Puji Tuhan ada COVID ya. Jadi kekristenan agak sedikit disadarkan atau dibangunkan. Kalau orang Kristen nyaman, akhirnya nggak punya penyerahan diri. Akhirnya nggak bisa mati buat diri sendiri. Padahal kita sering nyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Kita sering angkat tangan, nggak apa? Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Tapi nggak punya waktu buat Tuhan. Wah, ngaco. Jangan ngasal Kristennya. Jangan ngasal bertumbuhnya. Tapi kan kita orang-orang yang ditebus, Kak. Iya, setelah ditebus, ada pertempuran baru, di mana kita harus seirama sama rohnya Allah. Karena hanya orang-orang yang dituntun roh Allah yang bisa dibilang anak Allah. Dan hanya anak Allah yang punya wibawa keilahian untuk membawa firman. Kalau cuma bawa firman ece-ece gampang, teman-teman. Gak usah kasih lihat hidup. Gak usah kasih lihat hidup. Jadi pembawa firman ece-ece aja. Jadi kakak rohani ece-ece aja. Gak dituntut hidupnya. Mau hidup suka-suka, terserah. Hari ini dengar firman 1 jam, besok 7 hari lagi baru dengar firman lagi. Gak masalah. Tapi saya mau kita mengalami pertumbuhan yang serius. Pertumbuhan itu membuat kita mendewasa, baik secara pikiran maupun secara pengalaman dengan Tuhan. Dengan pendewasaan itu, kita punya penyerahan diri akan Tuhan. Dengan pendewasaan itu, kita bisa bilang hidupku bukan aku lagi. 2 Korintus 5 ayat 14, 15. Coba deh. Itu Papa. Baca, Vin. 14-15, Vin. 2 Korintus 5 ayat 14-15. Iya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami,
Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan 15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini teman-teman, tadi saya bilang Allah Bapa mengutus anaknya untuk mati buat kita sebagai konektivitas, penghubung. Akhirnya kita bisa connect sama Tuhan, kita jalan dari sini. Jalan terus. Tujuannya supaya kita mati juga untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Gak heran kalau Kristen pada zaman itu menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Walaupun tahu hukumannya akan dibunuh, akan dipenggal, digoreng hidup-hidup, dilempari batu. Mereka sadar siapa yang mereka layani. Saya harap kita jangan santai. Saya harap kita taruh target dari hasil pembelajaran kita tentang Tuhan. Taruh, misalkan hari ini kita belajar mendewasa. Ayo belajar mendewasa. Umur kekristenan lu udah berapa tahun? 20 tahun Kak, tapi lu berkelakuan seperti anak-anak. Lu abnormal namanya. Teman-teman, abnormal namanya itu. Contoh ya, kalau untuk mengejar new normal life di bumi, teman-teman harus bersosialisasi dengan beraktivitas pakai masker. Nggak pernah lupa bawa hand sanitizer. Nggak pernah lupa untuk ganti baju, ganti celana saat dari luar. Itu bisa teman-teman jalanin karena teman-teman nggak mau tubuh teman-teman sakit. Tubuh nih, biarpun taruhlah COVID ini kita selamat ya. Apa tubuh ini akan menemani kita terus? Ada masanya 70, 80 tahun. Puji Tuhan kalau lebih dari itu. Kemurahan Tuhan. Tapi apa tubuh ini terus bareng sama kita? Untuk yang nggak terus bareng sama kita aja kita rela mensosialisasikan. Kenapa? Untuk menjaga roh kita. Kita tidak rela mensosialisasikan atau menyamakan frekuensi kita dengan Allah. Yang nanti ujung-ujungnya selama-lamanya bareng kita. Tadi saya ngobrol begitu sama Fuad sama Ricky. Ya ujung-ujungnya ini kan terserah Tuhan. Kalaupun kita sudah ngelakuin apa yang benar, totonya kita tetap kena juga bagaimana? Jadi bagaimana dong Pak? Apa yang kita lakuin, kata Ricky? Ya kita kejar Tuhannya aja lagi. Kan ujung-ujungnya Tuhan yang nentuin. Kejar Tuhannya sembari kita terus gunakan apa yang menjadi apa peraturan pemerintah yang harus kita jalani. Pakai masker, ya udah pakai masker. Kalau ujung-ujungnya kita kena, ya udah. Kita udah kejar Tuhannya, kita sudah menjalankan apa yang harusnya kita jalankan. Kalaupun kita kena dan sampai mati, ya itu berarti kita emang sudah habis waktunya. Jadi kematian tidak menjadi momok yang menakutkan. Kita sudah kejar Tuhan, kita sudah sefrekuensi sama Tuhan. Hidupku bukan aku lagi kok. Apa Tuhan gak rugi kalau kita efektif di tangan Tuhan, terus Tuhan panggil kita cepat-cepat? Rugi Tuhan manggil kita. Kenapa? Masih banyak jiwa yang perlu diselamatin. Kalau teman-teman nyaman dengan 12-15 orang silahkan, tapi kalau saya nggak nyaman. Masih banyak orang yang perlu saya kasih kenal Injil. Tadi saya bilang sama Fuad, kalau gue Zoom meeting di sini sama anak-anak Komsel, lu masalah nggak? Nggak masalah, wah, Auk mah. Auk kan juga ngerti lah Kristen. Bagaimana? Oh ya udah, makanya tadi saya bilang Eno, mau Zoom dari sini nggak apa-apa, no. Karena materinya saya bawa. Saya siapin ini, karena saya lihat kita nyaman jadi Kristen. Keluar teman-teman dari zona nyaman itu.
Berlakulah seperti orang yang dewasa rohani. Supaya setiap orang yang melihat hidup kita, melihat hidupnya Tuhan. Supaya kita tidak mudah dibego-begoin sama nabi-nabi palsu, sama ajaran-ajaran sesat. Kenapa? Karena kita punya pemikiran yang lengkap tentang Tuhan. Dengan begini ada peperangan rohani yang timbul dalam hati kita. Dan pilihannya ada di tangan kita. Mau bertumbuh atau tidak bertumbuh. Peperangan rohaninya mau masuk dalam peperangannya Tuhan atau nggak mau masuk. Itu pilihannya di teman-teman. Selamat bertumbuh, selamat menjadi pembawa firman yang sesuai dengan seleranya Tuhan. Bukan sesuai dengan selera kita atau sesuai dengan selera zaman, tapi sesuai dengan seleranya Tuhan. Karena itulah perjuangan kita jadi orang Kristen, menyesuaikan frekuensi kita dengan frekuensinya Tuhan. Tuhan berkati teman-teman. Itu aja sih paling hari Rabu. Itu aja ya. Lagi. Oke deh. Saya tutup dalam doa ya, kita berdoa ya. Ya, Kak. Oke, kita berdoa. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh izinkan kami punya waktu belajar supaya kami bertumbuh dari Kristen anak-anak menjadi Kristen yang dewasa, yang teleos, yang punya pengertian akan Tuhan secara penuh dan punya pengalaman akan Tuhan secara penuh. Jadi kami bukan cuma belajar, tapi kami juga mengalami Tuhan secara konkret dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami memperlihatkan cara hidupnya Tuhan Yesus yang Tuhan telah hidupkan 4.000 tahun yang lalu. Supaya hidup kami tidak ditolak oleh orang dan tidak ditolak juga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami jadi orang Kristen yang bertumbuh berbuah. Dan buah kami dinikmati banyak orang. Sehingga setiap orang yang menikmati buah hidup kami boleh melihat Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, itu kerinduan kami. Supaya saat kami hidup seperti Tuhan Yesus hidup, maka sorga akan menjadi bagian kami. Mampukan kami melihat setiap langkah hidup kami untuk menghidupi cara hidupnya Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami ingin mengakhiri komsel kami malam hari ini, mampukan kami untuk bersaat teduh, mengerti pikiran perasaan Tuhan sebelum kami mengakhiri hari kami hari ini. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang Kristen yang bertumbuh hari lepas hari, waktu lepas waktu, supaya hidup Tuhan menjadi bagian kami, dan hidup kami bukan kami lagi, tapi Yesus dalam kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia Allah yang melampaui segala akal, menyertai dan memelihara hidup kami mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you semua ya. God bless ya, sampai ketemu hari besok ya, Selasa maka